Wa ghusl yadaini ma'al mirfaqaini. Ya, jadi membasuh kedua tangan beserta sikunya, ma'a itu beserta apa? Ya. Kalau dalam Al-Qur'an ya, wa ini ilal marafiq ya. Jadi membasuh tangan itu sampai ke siku. Nah, ya, sampai ke siku. Jadi lafaz ila itu maknanya ma'a sampai ke siku. Jadi bersama dengan sikunya. Jadi nggak boleh hanya tangan saja, tapi harus jadi kena ininya sikunya, Pak. Jadi kalau bisa gelungkan tangan kalau sampai sini, nah ini biar kena. Kalau Abu Hurairah melebihkannya sampai sini, ya. Abu Hurairah, hadis Abu Hurairah melebihkan sampai di atas siku, ya, hadis Abu Hurairah, ya. Tapi paling tidak sikunya kena, Pak, ya, sikunya kena. Jadi sampai ke siku. Jangan tertutupi, jangan sampai tertutupi, Pak. Jangan sampai tertutupi siku kita nih, ya, ketika kita membasuh tangan, ya. Jadi siku kita jangan sampai tertutupi, ya. Jadi makna ila itu artinya sama dengan ma'a, ya, beserta, ya. Nah kemudian untuk supaya kita benar-benar kena sikunya, Rasulullah memutar-mutarkan siku air di siku-sikunya, diputar-putarkan, Pak, supaya jelas sikunya kenapa nih. Kalau nggak diputar-putar sikunya pasti nggak kena. Nah, makanya kalau diputar-putarkan air di sikunya, otomatis sikunya kena. Batasnya sampai siku, Pak. Nah itu, ya. Jadi sikunya dibuka. Nah kemudian, ya, hadis ini tidak dianggap dhaif, Pak, ya. Tidak dianggap dhaif menurut Daruqutni dan Al-Baihaqi, ya. Bahwa Rasulullah SAW pernah memutar-putarkan air pada siku tangannya dan bersabda, inilah wudu yang mana Allah tidak akan menerima sholat seseorang kecuali dengan wudu seperti ini. Ya, ini dari Nabi sendiri, ya, dari Nabi sendiri. Jadi jangan sampai lupa, Pak, diputar-putarkan supaya sikunya kena, kena. Kemudian orang yang berwudu wajib meratakan air ke seluruh rambut dan kulit. Yang namanya rambut dan kulit yang ada di muka, semua rambut, Pak, mau tipis mau tidak, itu kena, ya. Ya. Kemudian kalau di bawah kukunya, nah ini Pak, hati-hati, kita kuku kita lihat tangan kita, Pak. Nah, tangan kita nih. Terdapat kotoran, ya, yang itu menghalang-halangi sampai ke kulit, maka wudunya tidak sah, Pak. Ini dalam mazhab, Pak. Hati-hati, kita jangan melihara kuku, ya, Pak, ya. Dan perhatikan kuku kita, tangan dan kaki sudah hitam atau tidak. Kalau ada hitam muka, kotorannya harus dihilangkan. Maka kalau tidak dihilangkan, maka wudunya tidak sah. Otomatis sholatnya menjadi batal. Ini dalam mazhab Syafi'i ketat, Pak. Kotoran itu nggak boleh sama sekali ada di dalam pakaian, bahkan ada di dalam badan kita. Jadi Imam Syafi'i sangat ketat hal seperti ini, ya. Jadi mohon diperhatikan, Pak. Jadi kalau selama ini mungkin kita kurang sempurna wudunya, ya, masih ada kotoran-kotoran, ya kita bersihkan, Pak. Mulai sekarang kita bersihkan, karena dalam mazhab ini bisa menjadi menghalang-halangi air sampai ke kulit, Pak, sehingga menjadi wudu kita tidak sah dan akhirnya sholatnya menjadi batal. Gitu. Paham di sini, Pak?